kelebihan yang jarang dimiliki. Ada tangan yang berlumuran darah. Kalau di situ tuh banyak anak-anak yang bermain. Dan itu makin peka pas lagi ngandung aku. Mungkin ada enaknya dan ada juga nggak enaknya jadi anak indigo. Aku nggak terlalu suka dibilang anak indigo. Pernah dapat kejahatan yang mungkin menyentuh hati yang paling dalam, makhluk-makhluk astral. Jadi malah kita ini harus bisa mengendalikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, sahabat Joy, pembahasan kita kali ini bersama Dek Misel, yaitu tentang indigo. Mungkin sahabat Joy yang di luar sana pernah dengar nih, atau bahkan tidak asing dengan kata-kata indigo. Nah, dari kata indigo ini sendiri Dek Misel, mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Kalau orang-orang itu kebanyakannya tahu indigo itu kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal berbau mistis atau biasa disebut hantu. Cuman kalau yang dari pengetahuan aku, indigo itu semacam aura tubuh. Jadi aura tubuh orang indigo itu cenderung berwarna biru keunguan. Nah, kebetulan Dek Misel ini juga anak indigo, sahabat Joy. Jadi saya ini mau bertanya-tanya tentang pengalaman Dek Misel, dari perjalanan Dek Misel mulai dari kecil sampai saat ini. Kira-kira sejak tahun berapa nih Dek Misel mempunyai kelebihan yang jarang dimiliki? Jadi waktu aku masih kecil, sekitar kelas 1 SD, kelas 2 SD, pertama kali aku melihat hal-hal yang gak bisa dilihat sama orang biasa itu pas di gereja. Itu aku ngeliat di tempat duduk umat ada tangan yang berlumuran darah. Dan itu langsung hilang, jadi cuma ngelihatnya beberapa detik terus hilang. Waktu itu Dek Misel ngerasain ketakutan nggak waktu pertama kali melihat makhluk astral yang tadi Dek Misel ceritakan? Buat pertama kali itu belum merasa takut karena pikiranku itu kan di gereja, jadi nggak mungkin ada hal-hal mistis kayak gitu. Menurut Dek Misel kan waktu itu juga usianya masih kecil, mungkin biasa saja lah. Mungkin orang lain juga lihat. Kadang kalau ke mall itu kan ada tempat parkir bawah tanah. Oh iya. Nah, jadi di tempat parkir basementnya itu ada satu sudut di pojok ruangan yang dipakai buat naruh barang-barang yang udah nggak kepake, kayak misalnya tara yang udah rusak, troli yang udah rusak, dan gitu. Dan itu kondisinya itu yang kan di pojok, dan emang sengaja nggak dikasih penerangan. Dan itu membuat aura jadi nggak enak banget, rasanya jadi panas. Itu basement itu pastinya panas ya, cuman gara-gara ada pojok itu rasanya hawanya itu panasnya beda. Dan dulu itu aku sering banget nyeletuk kalau di situ tuh banyak anak-anak yang bermain. Sempat cerita nggak sama orang tua atau sama teman-teman kalau Dek Misel, aku kok sering lihat ya seperti ada anak-anak main seperti ini loh. Apakah cerita pada waktu itu? Kalau ke orang tua sih cerita, cuman kalau ke temen itu waktu saat itu masih belum cerita. Karena emang masih kecil, mungkin nggak terlalu mikirin hal itu. Tanggapan kedua orang tua Dek Misel nih saat misal bercerita nih, "Mah atau Pak, saya kok lihat ini, tanggapan mereka itu seperti apa? Kalau tanggapan mama
itu mama nggak heran karena emang dari keturunan keluarga mama itu ada beberapa yang emang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal seperti ini. Jadinya mungkin nurun ke aku. Nah, dan ternyata mama aku itu sebelum hamil aku itu juga punya kepekaan sama hal-hal kayak gitu. Dan itu makin peka pas lagi ngandung aku. Cuma setelah ngelahirin, kepekaan ini tuh udah mulai memudar. Jadi udah mulai hilang. Mungkin turunnya ke aku. Jadi waktu itu kan diceritain misal itu dari orang tua nggak begitu heran banget ya, karena sudah mempunyai kepekaan tentang hal-hal seperti itu, bahkan sudah turun-temurun nih dari apa nih, kalau di Jawa itu mbah-mbahnya misalnya, kalau di China apa tuh? Leluhurnya bisa. Pas kelas 3 SD itu pernah ngeliat sesuatu di Lawang Sewu. Jadi pas itu lagi naik motor sama orang tua, di sebelah Lawang Sewu ini ada lampu lalu lintas, lampu merah hijau. Itu pas lampu merah kan berhenti. Terus aku nggak sengaja itu iseng-iseng noleh ke arah Lawang Sewu. Nah, nggak sadar aku ngeliat ada satu cewek Belanda, kulitnya putih pucat, rambutnya agak pirang, dan dia itu senyum ke aku. Terus aku bilang ke mama kalau di situ ada cewek cantik. Dan ternyata itu adalah Vivian yang sampai sekarang jadi sahabatnya Misal. Iya, dan ada di konten Joey yang sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ini sangat menarik sekali ya cerita dari adik kita Misal. Tapi yang jelas gak mudah nih perjalanannya. Mungkin ada enaknya dan ada juga gak enaknya jadi anak indigo atau orang yang mempunyai kelebihan khusus nih, yang diberikan kelebihan atau kemampuan khusus dari Tuhan, beda dari manusia yang lainnya. Iya, kalau aku jujur pribadi, aku nggak terlalu suka dibilang anak indigo atau oh itu indigo ini, oh itu si itu indigo. Itu nggak terlalu suka karena menurut aku kalau aku udah sekali dapat julukan indigo itu, aku merasa kayak tanggung jawabku itu besar. Nah, dan kadang itu orang-orang tanyanya pertanyaan yang paling sering aku dapat itu di sini ada hal-hal kayak gitu nggak, atau aku ada ngikutin nggak? Itu aku kayak aduh kok kenapa sih orang-orang pada pengen tahu sama hal itu, padahal aku yang tahu aja tuh kayak nggak pengen tahu gitu loh. Tapi terkadang malah giliran dia pengen tahu, tapi pas dikasih tahu malah takut. Kalau enggak malah bilang, kamu halu, kamu gini. Iya, dan bahkan pernah ngalami kejadian seperti itu enggak? Pastinya pernah, dan ada beberapa itu yang kalau tanya aku ada ngikutin apa enggak, terus aku jawab jujur karena emang nggak tahu harus jawab apa lagi. Itu pasti kebanyakan minta itu tolong dibilangin dong, jangan ikut aku. Nah, itu yang bikin berat. Karena komunikasi sama makhluk-makhluk astral itu butuh energi, dan itu bikin capek banget kalau sama keseringan. Pernah dapat hujatan ya mungkin dari teman atau dari kerabat atau dari sekeliling orang-orang di sekeliling Denison? Pastinya pernah ya, apalagi kalau semisal orang itu tidak percaya sama hal-hal kayak gini dan lebih mengedepankan logika. Cuman aku di sini itu nggak maksa semua orang buat percaya sama apa yang aku omongin, sama hal-hal mistis itu aku nggak maksa. Karena emang nggak semua orang itu bisa menerima hal-hal seperti ini.
pernah dapat hujatan yang mungkin menyentuh hati yang paling dalam ya? Ya pastinya pernah sih, cuman aku mikirnya ya mungkin di pikiran kamu aku indigo itu halu atau cuma bisa ngelihat setan, bisa ngelihat hantu, padahal tuh nggak melulu tentang itu. Bahkan kadang aku tuh ada rasa bangga ke diri sendiri itu kalau misal ada yang minta tolong misalnya ada yang ketempelan atau mau minta diliatin ini kok ada gangguan, terus aku cek konfirmasi ternyata bener, terus akhirnya dibantu buat ngilangin itu dan akhirnya berhasil, terusnya ada kebanggaan dari diri sendiri. Yang jelas indigo itu bukan hanya melulu untuk melihat makhluk astral ya atau makhluk halus. Dan indigo yang kalian lihat di film dan indigo yang nyata realitanya itu beda jauh. Nah, dia misalkan sering loh berbenturan dengan energi. Mungkin waktu saat penelusuran atau waktu pas berjalan, mungkin ada tata caranya nih untuk membentengi diri agar bisa terlepas dari benturan-benturan energi ini. Kalau buat itu baru aku dalamin baru-baru ini sekitar tahun 2020 akhir. Jadi semenjak itu aku udah mulai ngasah kemampuan aku dengan cara meditasi, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga puasa Senin Kamis. Jadi yang jelas gini ya, sahabat-sahabat Joy yang ada di luar sana, benteng diri kita ini juga perlu, mungkin bisa dipelajari kalau kita mau membuka mata batin. Tapi yang jelas dasaran kita ini harus kuat. Kalau dalam Islam syariatnya ini harus kuat. Dan kalau melihat hal-hal kayak gitu, emang awalnya itu misalnya aku lewat di jalan ini, terus malam-malam terus melihat ada energi ini banyak gitu. Itu emang awalnya aku lihat, cuman kalau emang itu negatif dan itu mengganggu, jadi kalau aku mau memfilter itu jadi nggak ada itu bisa. Jadinya aku udah nggak lihat makhluk itu lagi. Tapi awalnya aku udah lihat dulu, terus aku ngerasa nggak serak baru aku filter. Jadinya aku yang mengendalikan aku mau lihat mereka atau enggak, bukan mereka yang mengendalikan aku gitu. Nah, mungkin yang seperti dia bisa tadi jelaskan seperti ini sahabat Joy. Jadi kita ini jangan sampai dikendalikan sama makhluk astral. Jadi malah kita ini harus bisa mengendalikan mereka. Karena pada dasarnya itu derajat kita lebih tinggi daripada makhluk-makhluk astral ini. Cuman mungkin beberapa orang itu mikir kalau makhluk-makhluk astral atau arwah-arwah itu jahat dan negatif. Tapi menurut aku itu nggak semuanya negatif, karena makhluk astral itu bisa jadi negatif atau bisa jadi penuh dendam karena berpengaruh sama masa hidupnya. Mungkin ada dendam yang belum terselesaikan atau ada masalah di dunia ini yang belum selesai. Dan aku juga beberapa kali nemu makhluk astral itu yang baik. Jadi semisal aku penelusuran, itu yang baik itu pasti bakal nyambut, bakalan yang welcome. Dan beberapa kali itu pernah si makhluk astralnya itu ngasih tahu, kamu jangan kesini. Itu ada hal negatif dan itu bakalan bikin nguras energi banget. Jadi beberapa memberikan informasi. Nah, kalau waktu penelusuran nih mungkin sering ya juga rasain antara energi positif dan juga negatif, benturan yang dia bisa rasakan dengan energi yang negatif itu. Biasanya selain melihat makhluknya itu wujudnya seperti apa, pasti juga ngerasa ini di bagian organ tubuh kita ada yang kesakitan. Mungkin yang sering dia bisa rasain ketika benturan dengan energi yang ada di situ seperti apa?
Biasanya yang paling sering, yang paling basic itu kepalanya pusing. Ya. Itu paling basic. Tapi yang udah mulai mengganggu itu yang bikin punggung berat, bikin kaki berat, bikin badan pegel, bikin Kadang sakit. Iya, kadang sesak, terus kadang mual. Terus kadang auranya tempat tuh panas. Iya, terus pas pulang misalnya jadi demam atau itu mengganggu banget. Nah, biasanya kalau sudah gitu dia bisa untuk mengatasi atau menyembuhkan dari energi-energi yang berbenturan tadi, biasanya menggunakan trik bagaimana sih? Kalau aku biasanya sebelum pengelusuran itu pakai oil booster dulu biar energinya ini nggak terkuras habis dan juga masih ada proteksinya lagi. Yang jelas oil boosternya sudah di blessing ya. Iya. Jadi bukan oil booster yang sembarangan. Dan juga oil boosternya ini udah didoakan. Kalau semisal makhluk aslinya ini power lebih gede, biasanya aku berdoa sama Tuhan biar dilindungi. Yang jelas di awal penelusuran atau di akhir penelusuran kita harus tetap berdoa ya. Iya. Nah, dari kesimpulannya sendiri, sahabat-sahabat Joy yang ada di luar sana, kita mau ngelakuin apapun, kita harus berdoa dulu, minta perlindungan kepada Tuhan atau Allah ya, agar perjalanan kita diberikan kelancaran, dan selesai kita juga harus berdoa lagi. Mudah-mudahan cerita dari Dek Misel ini tadi memberikan wawasan atau edukasi buat sahabat-sahabat Joy yang ada di luar sana, bisa mengetahui sebenarnya indigo itu apa dan juga suka dukanya dari perjalanan Dek Misel dari kecil sampai saat ini. Kita doakan selalu ya buat sahabat-sahabat Joy, kita doakan buat Dek Misel selalu diberikan kesehatan, Amin. keselamatan, dan selalu memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat Joy yang ada di luar sana. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.